Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video sebelumnya kita sudah unboxing dan juga merakit sebuah kit dari robot ARM ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar untuk cara mengcodingnya ya, menggunakan Arduino. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke videonya. Oke, di sini bagi teman-teman yang belum punya robot ARM seperti ini, kalian bisa ikut belajar ya dengan cara menggunakan variabel resistor atau potensio dan juga servo ya. Nah, potensio sebagai inputnya, kemudian servo sebagai outputnya. Untuk mekaniknya nanti kalian bisa buat sendiri ataupun tidak menggunakan mekanik juga tidak masalah ya. Nah, oke, untuk rangkaiannya sebagai berikut, atau kalian bisa download, linknya ada di deskripsi. Nah, di video kali ini kita tidak menggunakan modul Bluetooth dan juga joysticknya ya. Kita lepas terlebih dahulu untuk joysticknya. Mungkin di episode-episode selanjutnya ya dari video yang saya buat untuk menggunakan modul joystick dan juga Bluetooth yang bisa dikontrol via Android ya. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan variabel resistor ya atau potensio untuk menggerakkan servo atau mekaniknya ya. Nah, di sini untuk power supply-nya ya. Di sini pertama USB ya untuk memprogramnya ya. Kita hubungkan ke Arduino ya. Nah, seperti ini kita colokkan satu lagi ke komputer. Oke, sudah terhubung ya. Nah, untuk power supply dari servonya, karena kita tidak bisa menggunakan 5 volt dari komputer ya, karena ampernya kurang ya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan sebuah adaptor dari pembelian kit ARM ini ya, yang rating besaran nilai voltasenya itu di 5 volt 2 ampere. Bisa diperhatikan di sini. 5 volt 2 ampere. Oke, sini kita hubungkan ke jack DC yang ada di sini ya. Bukan yang ada di Arduino, tapi yang ada di modulnya ya. Untuk input tegangan untuk servonya ya, 5 volt. Karena dia berbeda jalur ya. Di sini ada dioda ya. Dioda untuk menahan arus ya, arus masuk dan keluar. Jika ini terhubung, maka LED merah akan menyala. Nah, oke, seperti itu. Nah, di sini belum ada pergerakan ya. Jika kita gerakan potensionya pun belum ada gerakannya, karena kita belum memprogram alatnya. Oke, jika sudah semua terhubung, Arduino ke komputer dan juga power supply untuk servonya sudah terhubung, kita langsung saja ke komputer untuk memprogramnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke Arduino-nya ya. Nah, di sini untuk programnya pertama-tama kita pilih tools. Pastikan di sini kita pilih boardnya sesuai dengan board yang kita pakai ya. Nah, di sini saya menggunakan Arduino Uno. Kemudian COM-nya sudah terdeteksi di sini COM 15 ya.
untuk Arduino Uno. Oke, kemudian di sini kalian sebenarnya bisa mempelajari di example ya. Untuk variabel resistor atau potensio kalian bisa belajar di analog, di example analog, kemudian di analog in out serial ya. Nah, untuk mengetahui nilai dari serial yang telah diinputkan di value dari nilai analog dikonversikan ke nilai PWM ya. Batasnya 0 sampai 255 ya. Nah, untuk servonya sendiri wajib menggunakan pin PWM ya. Tidak bisa pin yang lain karena dia akan mengkonversi nilai tegangannya ya. Nah, oke, kemudian untuk servonya kalian bisa pelajari di example, kemudian di servo ya. Servo sini bisa knob ataupun sweep sama saja ya. Nah, seperti ini bisa kalian pelajari sendiri. Nah, di sini bisa diperhatikan ya. Untuk ini dan juga untuk ini. Oke. Sini sudah ada ya sebenarnya ya. Tapi kita akan buat dari awal ya, biar teman-teman mengerti bagaimana cara membuat coding dari awal. Tapi kalian juga wajib mempelajari example yang sudah ada gitu ya. Oke, kita close. Nah, di sini pertama-tama kita includekan library dari servo terlebih dahulu ya. Nah, library servo itu library bawaan dari Arduino-nya ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengincludekan library-nya ya. Jadi kita langsung saja di sini tulis pagar, lalu kita tulis include seperti itu. Nah, kemudian kita kasih kurung segitiga seperti ini ya, kurung buka segitiga seperti ini. Lalu kita panggil library dari servo .h. Nah, kita tutup kurung, lalu kita ini ya, kita tulis di bawahnya lagi untuk nama dari setiap servo yang kita miliki ya. Nah, kita buat namanya, misal di sini servo dot apa misal namanya, terserah kalian ya. Nah, di sini karena kita mempunyai 4 buah servo ya. Untuk capitnya servo sebelah kiri, servo sebelah kanan, dan juga servo dari bawah ya, atau base-nya ya. Nah, oke, di sini pertama saya kasih nama untuk servo capit ya. Untuk capitnya ya, seperti itu. Lalu jangan lupa untuk belakangnya dikasih titik koma ya. Seperti itu. Kemudian di sini kita kasih nama lagi untuk servo kedua. Servo dot kiri ya, misal kiri. Oke, titik 2. Kemudian sini kita kasih nama lagi servo dot kanan titik 2 koma ya, titik koma. Nah, oke, kemudian satu lagi untuk servo dari base-nya ya, servo dot base ya, base atau bawahnya ya. Kita kasih titik koma seperti ini. Nah, oke, setelah itu kita langsung masuk ke point setup ya. Nah, untuk di point setup ini kita definisikan untuk pin servo yang kita pakai ya. Sini kita tulis untuk mendefinisikannya servo dot attach ya. Seperti ini. Cara bacanya nggak tahu gimana ya. Sini servo dot attach ya, seperti itu. Kita buka kurung, lalu kita tulis pin dari servo. Oh, salah, maaf, sorry, bukan servo dot touch ya, tapi nama dari servo yang kita telah definisikan ya. Karena di sini kita menggunakan banyak servo ya. Nah, di sini kita tulis capit capit dot attach
Nah, seperti itu. Lalu di sini kita buka kurung buka dan pin yang kalian pakai di servonya ya. Nah, sekali lagi untuk servo ini wajib menggunakan pin PWM ya. Karena kalau tidak menggunakan pin PWM dia tidak bisa bergerak ya. Nah, untuk pin dari servo capit itu di pin 11 ya. Saya memakai di pin 11. Lalu di sini kemudian servo kiri dot attach. Nah, seperti itu di pin 10 ya. Oke. Kemudian di sini kanan dot attach. Nah, di pin 9. Oke, jangan lupa setiap perintah dikasih titik koma di belakangnya ya. Nah, kemudian untuk terakhir base dot attach. Nah, di pin 6 ya. Oke, karena pin 6 itu pin PWM juga ya. Nah, oke, seperti itu untuk di void setupnya. Nah, oke, kemudian kita masuk langsung ke void loop ya. Sini kita memprogram yang simple-simple saja terlebih dahulu ya. Nanti kita akan gabungkan misal dengan EEPROM supaya bisa bergerak sendiri gitu ya. Ketika kita sudah set untuk potensionya ya, bisa saja nanti di video-video selanjutnya mungkin ya. Oke, kita masuk ke void loop. Di sini kita buat sebuah tipe data integer ya. Integer untuk menampung nilai dari variabel resistornya atau potensionya. Sini kita tulis misal VR capit ya. Capit. Nah, seperti itu sama dengan dia akan membaca nilainya dari analog ya. Nah, untuk variabel resistor ini kalian harus menggunakan pin analog ya untuk dibaca nilai analognya. Kalau kalian menggunakan pin digital dia tidak bisa membaca potensio ini ya untuk analognya gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan pin analog ya. Jadi kita analog read. Nah, apa yang kita baca pin dari variabel resistornya ya. Di sini untuk variabel resistor untuk capit saya menggunakan di A2 ya. Analog pin 2 ya. Nah, seperti itu. Jangan lupa kasih titik koma. Oke. Kemudian di sini kita buat lagi data integer untuk variabel resistor selanjutnya. Variabel resistor kiri sama dengan analog read. Itu di pin A3 ya. A3 saya menggunakan di pin analog 3. Oke. Kemudian di sini integer lagi. Variabel resistor kanan. Nah, sama dengan analog read. Analog read di pin A4. Dan untuk yang terakhir base-nya integer variabel resistor base. Itu di analog read di pin A5. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk menampung data dari analog read gitu ya. Dari masing-masing variabel resistor atau potensio. Nah, kemudian kita buat lagi program di bawahnya sini untuk mengkonversi ya. Untuk mengkonversi dari nilai analog read ke nilai digital PWM ya.
Nah, bagaimana caranya? Di sini kita buat lagi data integer ya untuk menampung nilainya. Kemudian kita buat misal sudut ya, sudut dari serponya. Itu ya sudut. Nah, sudut dari serponya itu serpo capit, misal capit. Sudut capit. Nah, sama dengan kita buat map ya, mapping dari nilainya ya. Nah, map di sini kita ambil nilai dari variabel resistor capit ya, VR capit. Nah, koma. Nah, berapa nilai dari analog read yang mau kita ambil gitu ya. Nah, kita ambil dari nilai 0, sampai ke 1023 ya. Itu nilai maksimal yang bisa dibaca dari analog read ya. Nah, nilai minimalnya 0. Oke. Nah, koma. Nah, kita mau konversi ke tegangan atau output digital gitu ya, ke PWM. Nah, batas itu 0 sampai 255 ya. Nah, karena servo itu derajatnya sampai 180, berarti maksimal 0 sampai 180 ya untuk servo gitu ya. Kalau kalian ingin sebuah memapping nilai analog ke nilai digital, itu batasnya sampai 255 ya. Lalu di sini karena servo sampai 180, kita pakai sampai 180 ya. Nah, di sini saya tidak akan pakai sampai full ya servonya. Karena kenapa teman-teman? Karena kalau kita memakai sudutnya itu berlebih gitu ya, dengan mekanik yang tidak sesuai gitu ya, nanti servonya itu akan panas ya teman-teman. Dia akan panas, lalu nanti dia akan hangus, terbakar ya di bagian dalam servonya, dan servo tersebut tidak bisa dipakai ya. Nah, misal untuk capit ini, kenapa nggak dipakai 180 derajat aja bang, biar nyapitnya kenceng gitu ya. Nah, memang nyapitnya kenceng teman-teman, tapi itu mekanik di dalam servo itu bergerak, dia tidak mencapai sudutnya, dan dia terjadi panas dan terjadi terbakar untuk di ininya ya, untuk di controller dari servonya. Karena di dalam servo itu ada sebuah kontrol ya yang bisa menggerakkan servo tersebut. Nah, kontrol itu ketika tidak mencapai nilainya, dia akan panas ya, panas dan hangus, terbakar untuk dalamnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan untuk sudutnya itu untuk capit itu di 0 sampai ke 95 derajat ya, 95. Nah, seperti itu. Kita tutup kurung lagi, kemudian kita kasih titik koma di belakang. Oke, kemudian kita buat untuk sudut yang lain gitu ya. Sama integer, sudut dari sudut dari kiri ya. Kiri sama dengan kita mapping nilainya dari variabel resistor kiri ya. Kiri. Nah, nilainya untuk analognya sama ya, 0 sampai 1023 ya. Nah, seperti itu. Lalu untuk derajatnya di sini saya menggunakan di 5 ya. 5 derajat sampai ke 90 derajat. Nah, untuk derajat ini bisa kalian sesuaikan ya. Kalian bisa coba-coba terlebih dahulu ya. Sini saya karena sudah mencoba-coba dan mendapatkan nilai yang tepat seperti ini ya. Untuk mekanik dari robot ARM yang saya punya ya. Lalu kalian membuat mekanik sendiri, kalian bisa coba-coba untuk settingan sudut yang pas ya untuk servonya. Oke, kemudian di sini kita buat lagi integer sudut kanan ya. Sudut kanan sama dengan mapping nilai dari variabel resistor kanan. Nah, seperti itu, nilainya 0 sampai 1023. Nah, untuk sudutnya di sini dari 70 ya.
Artinya di sini misal variabel resistornya nilainya 0, berarti dia nilai dari sudut servonya itu 70 ya teman-teman. Dimulai dari 70, enggak dari 0. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu ketika nilainya 1023, di sini dia akan bernilai 165 derajat gitu ya. Nah, karena tidak bisa memakai lebih ya, karena nanti panas dan juga gesang. Sekali lagi seperti itu teman-teman. Karena pas saya coba-coba ya untuk mencari servo derajatnya yang pas gitu ya, ada satu servo yang kebakar ya dan tidak bisa dipakai lagi untuk project robot ARM ini, dan saya harus beli lagi ya mengganti servo tersebut. Oke, di sini kita buat yang terakhir ya, sudut dari base ya, base bawahnya sama dengan mapping nilai. Nah, nilai dari variabel resistor base ya, base. Nah, nilainya sama 0 sampai 1023 ya. Nah, untuk nilainya di sini bisa sampai 180 derajat ya untuk base mah. Dia tidak ada batasannya. Nah, untuk kalau dia nilainya 0 itu 180 sampai 0 ya, atau bisa dibalik gitu ya. Terserah nilai kalian ya. Karena di sini saya menyesuaikan saja dengan ininya ya. Oke, di sini kemudian jika sudah kita mapping nilainya ya, kita sudah mendapatkan nilai dari derajatnya. Terus apa yang kita lakukan? Kita menyuruh merintahkan untuk menggerakkan servonya sesuai sudut yang sudah ditentukan nilainya dari potensio atau variabel resistor tersebut gitu ya. Di sini gampang saja ya, tinggal kita tulis untuk capit nama dari servonya ya, capit dot right ya, seperti itu. Sudut dari capit ya, sudut capit. Nah, nanti dia akan servonya akan menyesuaikan nilai dari sudut capit. Nah, sudut capit itu didapat dari nilai variabel resistor atau potensio yang kita putar gitu ya. Nah, jangan lupa belakangnya kasih titik koma. Oke, kemudian untuk servo kiri ya, kiri dot right. Nah, kemudian sudut dari kiri, sudut kiri. Seperti itu, kita kasih titik koma lagi belakangnya. Lalu kanan ya, kanan dot right, sudut dari kanan, sudut kanan. Nah, kemudian base ya, base dot right, right, itu sudut base. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kasih titik koma. Oke, kemudian di sini kita kasih sedikit delay ya, untuk tidak membebani dari controllernya ya. Delay 15 detik misalnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kita kasih titik koma. Oke, cukup simpel ya program yang kita buat seperti ini ya. Nah, di sini hampir sama dengan example-nya ya. Tapi di sini saya menggunakan variabel lokal ya, bukan variabel global ya. Kalau global memakai memory space cukup banyak ya. Jadi kalau kalian tidak memerlukan pemanggilan di setiap fungsi gitu ya, kalian bisa memakai variabel lokal seperti ini ya. Jadi di mana fungsi itu berada, di situ kalian panggil untuk variabel lokal seperti ini ya, tipe data lokal. Nah, kalau kalian memanggilnya banyak, kalian bisa
menggunakan yang global ya. Di atas ini kalian definisikan untuk suatu nilai gitu ya. Nah, oke, seperti ini saja untuk programnya ya. Sini tadi kita sudah memilih Arduino Uno dan juga portnya sudah benar ya. Nah, oke, kemudian di sini langsung saja kita upload programnya ya. Nah, kita klik upload. Nah, di sini minta save ya. Dan nanti untuk programnya kalian juga bisa download, linknya ada di deskripsi ya. Nanti saya taruh linknya. Atau kalau kalian yang ingin membuatnya sendiri, tadi kalian sudah perhatikan gitu ya. Saya membuat programnya ya. Oke, di sini kita kasih nama Serpo. Program ARM Serpo gitu ya. Potensio. Oke, seperti itu. Lalu kita save. Nah, dia akan upload ya untuk programnya. Nah, kita tunggu hingga proses uploadnya selesai ya. Oh, di sini terjadi error ya. Oh, salah di sini ya. Nggak dikasih titik ya. Nah, di sini kasih spasi aja ya. Oke, saya lupa ya di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian kita langsung upload lagi. Kita coba apakah berhasil. Tidak pakai titik ya, teman-teman. Karena di sini kita coba lihat example-nya ya. Example sini Serpo ya. Serpo nope. Nah, bisa diperhatikan dia tidak pakai titik ya. Oke, saya agak lupa ya. Jadi pentingnya mempelajari example seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke, di sini sudah done uploading ya. Nah, kita langsung saja ke alatnya ya. Nah, oke, untuk di alatnya seperti ini ya, teman-teman ya. Sini sudah kita bisa gerakan ya, menggunakan potensionya ya. Sini misal ini untuk base-nya ya. Nah, bisa diperhatikan, bisa bergerak dia seperti ini. Ini agak goyang-goyang ya. Kita kencengin dikit lagi bautnya. Nah, kita kencengin ya dikit. Nah, oke. Nah, bisa diperhatikan. Nih, udah nggak goyang-goyang ya. Nah, ini bisa sampai 180 derajat dari servonya untuk base yang tadi. Nah, oke, kemudian ini untuk servo kanan ya. Kanan. Lalu ini untuk kiri ya. Dan ini untuk capitnya ya. Perhatikan, ini untuk capitnya. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk mengangkat sebuah objek ya. Seperti ini ya. Nah, kita coba taruh di sini dan kita pindahkan ke sini ya. Kita coba ya. Di sini misal kita gerakan base-nya terlebih dahulu. Lalu kemudian kita gerakan untuk servo kiri. Oke, sudah mentok. Servo kanan. Oke. Nah, terlalu dekat ya. Kita jauhin dikit lagi. Nah, seperti itu. Lalu kita capit. Nah, kemudian kita servo kanan, lalu servo base, dan kita servo kiri kita mainin set biar agak jauh. Nah, kemudian servo kanan. Nah, kita lepas. Oke. Dan kita tarik lagi
dan kita tarik lagi. Oke, kita tutup. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saya perhatikan ya, dia bisa memindahkan barang ya. Nah, kita coba lagi untuk memindahkan dari situ ke sini lagi ya. Oke, kita coba sini, servo kanan, lalu servo kiri, servo kanan, kita ambil. Oke, kita majukan servo kanan, lalu kita base nya kita iniin, dan kita ini ke sini, kita lepas. Oke, kurang sempurna ya, kita ambil lagi, kita ambil, nah kita lepas. Oke, sep. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita bisa belajar mekanik dari sebuah pabrik gitu ya. Misal pabrik yang menggunakan robot otomatis gitu ya, untuk mengambil suatu barang dan juga memindahkannya ke tempat lain gitu ya, tanpa terkena tangan manusia. Jadi selalu steril gitu ya untuk ininya, untuk makanan atau apapun itu. Oke, nah seperti itu. Ini kita lepas langsung bisa ya, tapi jatuh ya. Nah, oke, seperti itu ya untuk cara memprogramnya, yang cukup simpel ya. Nah, nanti mungkin di video-video selanjutnya kita akan gabungkan gitu ya, bisa kendalikan lewat HP ataupun lewat joysticknya, kemudian bisa disimpan di EEPROM, jadi nanti kita tinggal play gitu ya, dan juga lainnya. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini ya. Jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Oke, semoga kalian bisa membuatnya di rumah, dan sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.